pengenalan gerakan kolektor sampah. Biasanya orang kan sosialisasi ya. Ya ini pengenalan dan sosialisasi. Saya dari Seksi Ekologi Paroki BMP Katedral Keuskupan Bogor. Kebetulan diminta untuk memulai karya ini. Hakikat dari gerakan kolektor sampah itu sebetulnya dijiwai oleh spirit ekologi, yaitu mensyukuri berkat Tuhan yang diwujud nyatakan dengan mempersembahkan sampah, sehingga nantinya dapat menjadi perpanjangan berkat Tuhan kepada sesama. Yang kedua, hal ini juga merubah paradigma dalam memandang sampah yang semula dipandang menjijikkan dan dibuang begitu saja. Tetapi sekarang akan menjadi sesuatu yang bernilai dan dapat menjadi berkat. Jadi di sini bisa terlihat bahwa sampah itu ada sampah organik, sampah limbah, ada sampah non-organik. Sampah organik bisa diolah dan dimanfaatkan, kita sudah banyak tahu bisa jadi pupuk organik, bisa jadi ekoenzim. Nah, sampah B3 ini ada perlakuan tersendiri. Nah, kemudian ini ada sampah non-organik yang tidak laku dijual, itu harus dibatasi atau diolah. Nah, ada yang laku dijual, bisa kita gunakan atau kita persembahkan sebagai kolektor. Lanjut. Oke. Gambaran umum dari gerakan kolektor sampah itu seperti apa sih? Nah, kita pasti sudah mengenal yang disebut ini 3R. 3R ya. Kemudian yang pertama yang umat akan lakukan adalah mengumpulkan dan memilah beberapa jenis sampah anorganik sesuai dengan jenis yang dapat ditampung oleh mitra. Nanti akan kita bisa melihat apa saja sih yang bisa dikumpulkan. Kemudian setelah dipilah di rumah dengan baik, umat memasukkan sampah yang telah dipilah ke dalam tempat yang disediakan di kompleks gereja atau pastoran sebagai salah satu bentuk kolektor pada waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini sebetulnya setiap hari bisa, atau orang mau ke gereja pun hari Minggu boleh membawanya. Tetapi kemarin itu kalau kita setiap hari dan orang numpuk semua di situ pada saat orang beribadah hari Minggu, itu kelihatannya kotor ya, belum dibersihkan. Karena itu kami tim ekologi bersepakat dengan Adupi itu adalah yang nanti akan mengambil sampah-sampah kita, bisa nggak sih untuk paroki katedral itu sampah diambil per hari Jumat, supaya nanti Sabtu ada gereja, Minggu ada gereja itu sudah bersih. Kalaupun Minggu ada umat yang membawa itu jadi tidak terlalu banyak menumpuk. Untuk itu saya kemarin punya pikiran sih, gimana kalau misalnya itu umat hari Kamis mengumpulkan. Jadi kita tim akan mungkin tim akan dibantu oleh beberapa dibantu dengan wilayah atau lingkungan atau kategorial untuk memilah lagi, kemudian nanti itu bisa kita telepon Adupi untuk supaya Jumat bisa dibawa ke tempatnya. Nah, ini di sini yang ketiga ini Seksi Ekologi memohon bantuan untuk lingkungan, wilayah, mungkin WKRI memilah sampah pada saat sampah akan diambil oleh mitra. Nah, saya sih pengennya itu Jumat pagi supaya Jumat siang bisa dibawa. Nah, kemudian pihak mitra akan mengambil sampah yang telah terkumpul di paroki pada waktu yang telah ditentukan saat sampah sudah memenuhi satu mobil. Jadi kalau sampah itu belum satu mobil, mereka juga nggak mau ngambilnya. Kayak kemarin kita sudah pernah seminggu setelah peluncuran
itu kita sudah pernah dapat satu mobil. Hasilnya sudah lumayan lah 450-an ribu gitu. Nah kalau itu setiap minggu segitu kira-kira kan bisa 2 juta, 3 juta untuk kolektor. Begitu. Lanjut. Nah, ini paroki sebetulnya yang sudah menjalankan gerakan kolektor sampah itu sebetulnya hanya 5. Sebetulnya pertama adalah Parung, ini Parung, kemudian Tajur Halang atau yang lebih dikenal dengan Bojonggede, ini di sini, ini udah kelihatan. Kemudian Semplak, ini Semplak kemarin baru panen lagi. Kemudian ini Sukaraja, dan ini Cinere. BMV itu terakhir dari kelompok ini karena apa? Memang Bapak Uskup sendiri yang meminta. Karena ini adalah Komisi Ekologi Keuskupan Bogor yang memulai, dan Bapak Uskup meminta bahwa BMV sebagai sentra dari paroki-paroki bisa diberikan Dropbox segera mungkin, dan ini kita kemarin sudah mendapatkan beberapa sampah-sampah ini, kita sedang memilah. Lanjut. Nah, bagaimana cara umat untuk dapat berpartisipasi? Pilah sampah dari rumah sesuai dengan jenisnya. Kemudian pastikan sampah terpilah dengan rapi dan bersih. Masukkan sampah ke dalam Dropbox yang telah disediakan di paroki sesuai dengan jenis sampahnya. Dropboxnya ini ada 3. Ini untuk bahan plastik, kemudian yang ini untuk bahan kaleng, kemudian yang ini untuk bahan kertas. Nah, untuk botol, di sini memang saya lebih ke arah teknisnya ya, supaya nanti umat jadi nggak memasukkan seperti tadi dibilang Bu Lili itu bruk-bruk masuk semua gitu. Pilahlah botol, mungkin videonya sudah pernah beredar, kalau ada yang melihat, botol itu harus dibuka tutupnya. Kemudian leher botol dipisahkan. Nih. Kemudian labelnya dipisah. Dan botolnya diremekkan atau digepengkan. Kalau ada yang keras itu nggak kuat, bisa diinjek sampai sama kaki gitu ya. Yang penting gepeng. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ini yang harus dipisah dari botol. Kemudian kardus atau kertas. Ini pun juga nanti akan ada beberapa foto, contoh-contohnya. Nah, ini kardus yang disebut benar-benar kardus. Nanti ada kardus yang disebut kardus bekas kotak makanan. Nah, ini nih sampah apa saja yang bisa diterima. Untuk plastik, kita bisa menerima botol plastik. Ini tadi. Kemudian gelas plastik. Nah, gelas plastik ini juga kita harus memisah apanya nih? Plastiknya ya, tutupnya dengan gelasnya. Ini harus dipisah. Karena memang ini harganya beda-beda. Yang paling mahal sebetulnya adalah nih tutup dan lehernya. Ini yang paling mahal. Kemudian untuk kardus dan kertas, di sini ada koran, ada kertas bekas, ada majalah, kemudian ada kardus, dan ini yang tadi saya sebut sebagai kotak bekas makanan atau bekas permen atau bekas apa, ini disebut namanya karton duplek. Dari kertas ini yang paling mahal adalah ini harganya. Kemudian botol beling. Botol beling itu paling murah harganya. Di sini botol beling cuma dihargai berapa ya? 500 kalau nggak salah. Tetapi tidak masalah kalau banyak kan juga boleh ya untuk kolektor gitu. Kemudian kaleng juga bisa, ini kaleng-kaleng.
Atau ini bekas seng, atau bekas apa tuh, besi-besi yang nggak kepakai di rumah, bekas pipa air, yang penting besi, dan harga besi ini yang paling mahal di antara sampah yang masih layak untuk dijual. Kemudian barang-barang ini apa, elektronik ya, kabel-kabel, kemudian bekas TV, kulkas diterima juga, kulkas rusak. Itu kira-kira sampah yang layak untuk dijual. Dan ini sudah bersih, kami berharap bahwa umat bisa memilah seperti ini, sehingga pada saat hari Jumat kami memilah lagi tidak terlalu merepotkan, atau kotorlah istilahnya gitu. Lanjut. Nah, ini kemarin yang kami dapatkan pada saat 1 minggu belum sosialisasi, tiba-tiba Bapak Uskup hari minggu pertama yaitu ya sudah bantu saya untuk kolektor sampah. Nah, itu orang sudah berlomba-lomba sampai bertumpuk-tumpuk itu. Apa yang terjadi? Ini tadi, botol-botol kotor dimasukkan semua. Jadi kita juga memilahnya ya. Untungnya kami itu timnya tidak jijik ya. Jadi semuanya itu kita bersihkan. Terus ini bon dari mana ini? Dari ya segala macam bon lah masuk gitu. Terus ada lagi ini, kan dikasih snack ya, kasih snack gitu, ada bungkusnya. Nah, bungkus-bungkusnya ini masuk semua gitu. Jadi ini benar-benar sampah yang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam box. Selain nanti mengotori, itu juga akan merusak pemandangan, karena kan memang jadi benar-benar seperti tumpukan sampah gitu. Lanjut. Nah, ini cara memilah sampah. Ini tadi bagaimana membuka tutup, membuka lehernya, membuka ini apa namanya, labelnya. Ini untuk botol. Tadi untuk yang gelas sudah ya. Nah, ini juga kita pilah tadi. Nah, ini yang kardus tadi kita pilah. Benar-benar majalah atau apapun juga dipilah, tidak disatukan. Lanjut. Nah, ini setelah kita memilah, nih, kita memilah, kemudian kita karung-karungin, kita kelompok-kelompokkan, kita telepon. Datanglah ini mobilnya. Namanya Kibumi mobilnya. Nah, itu dari Adupi. Adupi itu adalah singkatan dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Kenapa sih kok dia itu banyak banget ngumpulin sampah plastik? Ternyata kemarin saya pernah baca di YouTube sedikit, apa baca di mana ya? Nah, ini plastik-plastik ini bisa menjadi alternatif minyak bumi untuk menggantikan minyak bumi mentah yang selalu diambil dari perut bumi. Nah, itu makanya ini dibutuhkan banget. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, kita itu pernah mendengar atau membaca Indonesia memasukkan sampah dari luar negeri. Dan ternyata setelah saya mendengar dari penjelasan Dirjen itu sampah KLHK, mereka mengatakan karena memang kurang sampah plastik itu. Nah, untuk apa? Nah, untuk apanya banyak banget, jadi mereka bisa memasukkan. Tetapi tentunya dengan seleksi mereka ya. Nah, ini seng bisa dimasukkan. Kemudian setelah kita memasukkan semua, kita diberi bon seperti ini, kita tulis. Nih, kita lagi menulis. Di sini ada macam-macam isinya apa aja, berapa kilonya. Nah, setelah diikat rapi seperti ini hasil pertama kita. Kemudian sehari 2 hari kita udah mendapat kolektornya, kita dikirim uangnya. Ini kemarin kita sudah masukkan ke rekeningnya paroki.
ke Ibu Monica. Lanjut. Nah, sekarang rencana kegiatan gerakan sampah BMP Katedral itu seperti apa sih? Pertama, kita pasti sosialisasi ya. Nah, sosialisasi itu ya bisa melalui kita seperti ini, Zoom, kemudian berita gereja, kemudian sosial media ini penting banget, komsosnya selalu bisa membantu dengan gambar-gambar yang unik dan lucu gitu. Nah, kemudian ketua wilayah, ketua lingkungan. Ini kami berharap benar bahwa ketua wilayah dan ketua lingkungan bisa menggerakkan umatnya untuk memilah sampah dengan benar dan memasukkan ke dalam Dropbox untuk kolektor. Kemudian yang kedua, pengumpulan sampah oleh umat bisa setiap hari yang tadi saya katakan, tapi diutamakan hari Kamis karena Jumat pagi itu kita bisa memilah dan Jumat siang bisa diangkat sehingga Sabtu Minggu itu bisa bersih. Kemudian setelah kita pilah, nah ini pengangkutan setiap Jumat, waktu perapian bisa disesuaikan lah kalau memang dalam satu minggu itu ternyata penuh banget, kita bisa telepon, seminggu bisa 2 kali, seperti contohnya Bojong kemarin bisa seminggu 2 kali. Jadi kita bisa telepon langsung, aduh ini kita sudah dapat 1 mobil gitu. Nah, untuk itu kita butuh partisipasi dari lingkungan, wilayah, dan mungkin kategorial. Lanjut. Udah selesai dari secara apa ya, tekniknya bagaimana kita mengumpulkan sampah. Mari kita hijaukan bumi, rumah kita bersama, semua sehingga kita benar-benar bisa untuk anak cucu kita nanti bisa menghirup udara yang lebih baik. Terima kasih, salam ekologi.